Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi genius. Ya, untuk menjalankan segala bentuk instruksi pada berbagai jenis teknologi elektronik, baik komputer, robot, segala jenis gadget, LED, dan lain-lain. Kita memerlukan program instruksi yang umumnya berbentuk data-data. Data-data tersebutlah yang nantinya dikerjakan dan diselesaikan oleh prosesor atau IC yang menghasilkan output jawaban atau perintah. Dalam sistem komputasi klasik, data-data pengkodean yang akan dikerjakan oleh CPU atau prosesor disebut sebagai kode bit atau binary digit. Bentuk data digital yang hanya terdiri dari dua keadaan, angka 0 atau 1, yang diwakili oleh keadaan transistor on atau off, mati atau hidup. Setiap simbol, huruf, angka, warna, dan sebagainya yang akan ditampilkan di layar komputer Anda adalah representasi dari setiap kode-kode bit yang dibaca oleh prosesor. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus sudah sering mengulasnya, bahkan di masa depan, karena tuntutan evolusi tinggi di bidang software atau perangkat lunak, seperti halnya teknologi AI yang memerlukan metode pengkodean komputer yang lebih kompleks, besar, dan tentunya lebih cepat. Para ilmuwan dan para pengembang teknologi IT harus terus berupaya untuk menciptakan sistem pengkodean baru, seperti halnya pengkodean sistem qubit atau quantum bit yang digunakan oleh komputer kuantum yang saat ini masih dalam tahap eksperimental, di mana teknik pengkodean ini memanfaatkan prinsip mekanika kuantum untuk membaca perilaku partikel-partikel kuantum yang digunakan sebagai bit. Qubit atau quantum bit membaca keadaan pengkodean melalui perilaku superposisi partikel yang dapat menghasilkan probabilitas atau kemungkinan posisi pada banyak keadaan yang berbeda. Hal ini tentunya jauh lebih kompleks daripada pembacaan bit transistor dua keadaan, on atau off. Probabilitas superposisi dalam sistem pengkodean dapat membuat komputer kuantum bekerja ratusan juta kali jauh lebih cepat daripada sistem bit klasik. Selain teknologi bit kuantum pada komputer kuantum, dalam konten sebelumnya Profesor Kardus juga telah mengulas teknologi bit switch lain untuk mekanisme pengkodean komputasi dengan mengaplikasikan jenis partikel soliton topologi yang disebut sebagai skirmion magnetik, jenis putaran magnetik partikuler yang hanya berukuran 10.000 kali lebih kecil daripada rambut manusia. Skirmion magnetik diproduksi menggunakan bahan ferromagnetik, di mana nantinya sistem akan membaca ada atau tidaknya putaran skirmion pada bahan ferromagnetik. Jika sistem membaca putaran skirmion muncul, maka nilai atau kode instruksi adalah 1, dan jika tidak, maka nilai kode instruksi adalah 0. Keadaan ini persis sama seperti perilaku transistor hidup atau mati, on atau off. Tapi hingga saat ini pengaplikasian teknologi komputasi yang menggunakan partikel soliton topologi ini masih dalam tahap eksperimental. Dan untuk lebih jelasnya bagaimana mekanismenya, Profesor Kardus juga telah mengulas dalam konten sebelumnya. Dan tahukah Anda, selain 3 model bit switch untuk sistem komputasi di atas, diketahui baru-baru ini para fisikawan dari Grace University of Technology Austria berhasil menciptakan keadaan perilaku partikel kuantum unik yang nantinya bisa digunakan untuk sistem pengkodean komputasi baru dalam sirkuit terintegrasi atau IC atau prosesor komputer kuantum masa depan. Penemuan ini dipimpin oleh ilmuwan fisika eksperimental Universitas Teknologi Grace, yakni Andreas Hauser. Dalam eksperimen ini, mereka bekerja untuk mengamati perilaku interaksi molekul material yang disebut sebagai phthalocyanin, sebuah molekul pigmen pewarna dengan struktur atom berbentuk planar. Ketika struktur molekul phthalocyanin tersebut dirangsang oleh gelombang cahaya inframerah yang terpolarisasi secara sirkuler, yang mana gelombang cahayanya dipelintir berbentuk helix, dan ketika molekul menyerapnya, diketahui molekul tersebut akan mulai bergetar karena tereksitasi oleh energi gelombang. Karena seperti yang kita tahu, pada setiap inti atom dalam molekul pasti ada proton yang bermuatan positif. Diketahui ketika inframerah memapar molekul phthalocyanin, saat itu terjadi getaran molekul yang saling tegak lurus satu sama lain. Diketahui pola pergerakan getaran molekul ini melingkar mirip penari rumba dengan arah maju mundur dari kiri ke kanan. Getaran-getaran partikel bermuatan inilah yang akhirnya menciptakan medan magnet kecil
dalam kisaran nanometer. Meski rendah, perilaku resonansi magnet tersebut dapat diukur dengan akurat melalui spektroskopi magnetik nuklir. Ya, menurut tim Institute of Solid State University of Brest, perilaku keadaan material ini sangat unik. Bahkan, dengan memanipulasi cahaya inframerah terkontrol, kita dapat mengatur arah medan magnet dengan sangat mudah. Hal ini dapat kita gunakan untuk menciptakan saklar molekul optik presisi tinggi, layaknya transistor dengan pola arah medan magnet. Kita dapat menghasilkan bit switch untuk menjabarkan kode-kode layaknya binary digit pada transistor yang digunakan pada prosesor atau IC. Tapi diketahui, bentuk bit molekul ini masih dalam konsep teoritis, di mana belum ada rencana eksperimental lanjutan untuk menciptakan sirkuit komputer kuantum dengan bit molekul tersebut. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang bit molekuler. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi genius. Profesor Kardus dari University of Brest, Austria, mengabarkan